modal usaha, untuk modal kerja, secara otomatis kalau itu dilakukan, dijalankan secara berangsur, keuntungan bagian hasilnya kan masuk ke pesantren, dan ini menjadi hak untuk anggota yang dapat bagian. Tapi kan nggak semua harus kita dapat. Kita lihat proyeksi yang mana aktif itu, karena ini kan satu lembaga yang pusingnya harus sama-sama, sakit kepala itu bareng. Nah, kira-kira kesanggupan itu gimana nih untuk mbaknya? Ya sudah saya buatkan itu, Pak Aris merespon baik sekali, bahkan sudah dilaporkan ke pihak kecamatan. Jadi ada wewenang bantuan Aliman nanti ke keluaran-keluaran lain untuk masuk, untuk melihat potensi. Itu kira-kira kesiapan dari bahan seperti apa? Sampai dibikin juga ya Pak. Ya, Saya ini kan masih bikin skripsi ya Pak ya. Kadang berbagi kesibukan. Oh, nggak masalah, itu nggak masalah, itu masih freelance lah, nggak begitu kan, masih bisa dilakukan di rumah, masih bisa dilakukan sambil ada waktu. Jadi kalaupun pertemuan seperti ini tuh kan kita harus cari peluang-peluang aja. Itu sama dengan Pak RT, saya juga Ya, kegiatan lain. punya banyak kegiatan. Cuma alhamdulillah ya, sesibuk apapun kita masih bisa Cari waktu. bertemu, cari waktu gitu kan. Kalau yang lain sih ya sama, aku sibuk, nah kalaupun sibuk ya saya juga sibuk, kurang sibuk sampai jauh malam seperti itu kan. Tapi kan tetap kita masih cari menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Pak Arif juga sama, mungkin di waktu jam kerjanya dia tidak bisa terganggu, dia berani nyusul pagi-pagi untuk datang gitu. Tapi sama-sama menyampingkan lah gitu kan. Ya mungkin tugas-tugas pokoknya sudah dipelajari kan, kira-kira lah sebagai seksi pengembang lah gitu. Ya cari peluang waktu saja, enggak mesti ditentukan waktu harus sekian jam sekian atau hari apa gitu. Karena kalau dari kecamatan itu kan sudah ada edaran tuh ke setiap kelurahan untuk membentuk posyantek. Nah, nanti tinggal mbaknya itu lanjuti di kelurahan mana, apakah sudah ada wacana untuk pembentukan itu di kelurahan lain. Karena kalaupun di kelurahan lain nanti tidak dilibatkan, semua kegiatan itu nanti masuk di kelurahan Bukuan, nanti itu kan akan menjadi sorotan kecamatan di tingkat kelurahan lain. Kenapa semua kegiatan di kelurahan Bukuan? Jadi kita itu menginginkan tuh ada pemerataan juga di kelurahan lain, dibentuk posyantek itu. Kalaupun nanti kegiatan usahanya, nanti bisalah sharing dengan kita kegiatan usaha apa kira-kira yang cocok sesuai dengan minat di kelurahan tersebut. Banyak sih kegiatan usaha yang sudah diprogramkan posyantek. Tinggal kita menawarkan atau dia ada ide sendiri untuk membuat kegiatan usaha apa di kelurahannya, itu nanti ya ditampung aja. Kalau bisa direalisasikan ya direalisasikan, yang penting niatan sesuai dengan edaran kecamatan itu disambut baik dulu oleh kelurahan. Kalaupun ujung-ujungnya kelurahan tuh nggak respon terhadap edaran itu, mau nggak mau kegiatan semuanya nanti di Bukuan tuh. tinggal menindaklanjuti aja sebagai seksi pengembang. Sampai kan seksi pengembangnya secara resmi di posyantek. Ya, peluang pasarnya sih tetap ada. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya harap ada kaderisasi, karena sifat kaderisasi itu kan untuk mewariskan. Ya barangkali kita ini sudah sepuh, ada halangan, resign atau bagaimana, ada yang melanjutkan. Jangan sampai seperti yang lalu-lalu, posyantek dibangun tanpa aktivitas, mati suri hilang. Seolah-olah ada tapi nggak ada. Nah, untuk generasi kedepannya, nah kita kembangkan terus, gitu kan? Siapa tahu ya kita mungkin lelah gitu kan, riset terus masih ada generasi penerus yang menjalankan. Ya mungkin dari teman-teman Mbak Nur harap menjadi kaderisasi. Nanti akan kembali mentok sistem anggaran yang mungkin
aja, maksudnya notasi biasa supaya nanti di kemudian tetap kita akan hitung. Tapi dia ngomong di gereja ya. Karena biar bagaimanapun posyantek ini berbau bisnis, nggak ada ceritanya. Bilangnya Pak Camat kan kalau semuanya sosial, ya peningkatan ekonominya di mana titiknya? Nggak ada. Justru adanya posyantek ini untuk meningkatkan taraf ekonomi, itu yang tadinya nggak bermanfaat diubah menjadi bermanfaat, dikelola. Jadi mengelola aset atau seperti ini potensi-potensi setiap daerah, gitu kan? Gitu. Jadi kalau untuk timnya itu nanti sifatnya kaderisasi, Pak. Nah terus kalau ada pengembangan, ini kan saya juga ikut cari kira-kira untuk wilayah Bukuan kita buatkan posyantek des. Ini kita mau dorong untuk kaula muda. Nah ada beberapa gambaran sih. Ya paling enggak 2 posyantek kita jalan untuk dibangunkan, entah itu rawa makmur atau dengan Bukuan bebarengan. Nanti kita bikin penataran, bikin pelatihan posyantek. Jadi nanti saya sendiri yang buat pelatihannya. Jadi sebelum posyantek ini kita resmikan, kita bangunkan, kita buatkan pelatihan dulu supaya tertata manajemennya, untuk penyuratannya, segalanya. Karena seperti kemarin saja yang dibikin Pak Aris di sini itu nggak sesuai dengan Permendagrinya, konsepnya ngacak, nggak jelas gitu. Sementara dari dasar hukumnya juga ada namanya seksi kemitraan, seksi pengembangan, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua, tidak ada wakil ketua di situ. Justru kalau adanya seperti ini vakum kan Pak RT, nggak bisa jalankan. Ketika saya berhalangan suruh jalankan juga nggak bisa gitu. Nah nantinya untuk posyantek des disesuaikan dengan Permendagrinya seperti itu. Bagaimana menurut Pak Joko? Masuk? Enggak? Itu kalau Pak sama Pak Lurah itu dari untuk sosial itu bukan sosial, relawan untuk membangun masyarakat sendiri. Kalau lembaga sepertinya enggak, maksudnya enggak ke, ya seperti halnya posyandu lah, ada di situ kader, Iya, ya itu. pengkaderan. Nah nanti sifatnya ini kita bisa bagi brosur untuk mencari keuntungannya, benefitnya, kita bisa menginformasikan untuk investasi berapa apapun lah, mau dia mau berupa SDM investasinya silakan, mau berupa uang mungkin dana gitu kan. Nah dana ini kita alokasikan ke unit-unit kerja, karena unit-unit kerja kan perlu modal gitu kan, yang nantinya memiliki nilai keuntungan. Nah keuntungannya itu dari posyantek dikelola lagi, dibagi lagi, ada masuk ke anggaran negara, ada masuk untuk ke anggota, ada masuk juga untuk ke modal kembali lagi ke pesantren itu. Jadi yang nanti mengadakan perlombaan ada kemungkinan panitianya di posyantek kecamatan. Untuk tingkat kecamatan perlombaan dulu, langkah berikutnya ke tingkat kota. Jadi yang ikut tingkat kota itu posyantek des gitu. Nanti posyantek des masuk ke tingkat kota, baru ke provinsi. Sementara tingkat kecamatan saya diinformasikan diperkuat itu lembaganya, alat dan sebagainya ini produk milik posyantek des. Jadi yang mengatur, memberi bimbingan teknis, bimbingan tentang keposyantekan desa itu yang di kecamatan, sesuai dengan pengembangannya dan seperti apa. Yang jelas kita ukur dengan potensi di wilayah itu. Mungkin di situ ada apa yang bisa kita kelolakan. Nah, terutama untuk saat ini untuk dorong dulu satu-satu kan, kita fokus ke Jelantah sama ke Batako. Nah ini kita dorong dulu karena saya bikin itu membuat konsep pendanaan jangka panjang, jangka pendek. Kalau Jelantah ini sifat jangka panjang Pak, nggak bisa instan. Tapi Batako ini jangka pendek, cepat. Yang berapa bulan sudah ada bentuknya bisa jadi dana. Nah dana ini untuk supply nanti ke
jelantah. Itu. Ya, seperti jelantah, sampai selaku pengguna itu tidak terlepas dengan upahnya. Upahnya ini tetap sampai dapatkan hasilnya. Karena yang main sistem bagi hasil itu adalah keuntungannya, bukan bahannya. Setelah bahan ini berapa, upahnya berapa, harga jualnya berapa, baru dipangkas nilai keuntungannya. Itu yang dibagi hasil. Supaya enggak seperti beli kucing dalam karung. Begitu. Iya. Sistem batako pun gitu. Kita beri modal, kita buat ketetapan. Mungkin sebelum 10.000 jangan dijual, supaya hitungan itu gampang. Kalau 10.000 modal yang kita masukkan ke tukang batako ini berapa jumlah duit, dijual nanti jadi berapa duit, dipotong upah kerjanya. Nah kalau upahnya kita nyusul terus aja kasih secukupnya. Yang nanti dipotong tuh ini modal pasir, modal semen dipotong, upah kerjanya kita potong, penjualannya berapa kita potong. Nah itu nanti yang hasilnya itu 30%-nya masuk ke pesantren, 60% untuk laku. Kan suatu kemudahan tuh enak gitu. Jadi real 10% itu tergantung sebagai harta hak milik berdua antara pesantren dan pelaku, yang akan dibagi dua ketika tidak digunakan pada akhir tutup buku. Nah masuk lagi di 30% yang masuk di dalam posyantek. Di posyantek ini dari berapa unit-unit kerja dikumpul 30%, 30% dijumlahkan. Nah ini nanti kita bagi sekian persen untuk pembimbing dan pengarah atau masuk di dalam ke pemerintahan, sekian persen untuk masuk ke dalam kas posyantek utama, sekian persen lagi yang dibagikan ke anggota hasilnya itu. Sekian persen lagi sosial, sekian persennya lagi cadangan. Nah, kurang lebih seperti itu konsepnya. Yang saya sudah lampirkan ke Pak Bowo untuk dipelajari sistem bagi hasilnya. Nah, kalau Pak Bowo ini ternyata dia masuk di anggota posyantek, dia juga pelaku usaha. Dia dapatkan apa benefitnya? Dia dapatkan benefit dia kerja mengolah jelantah, dia dapat bagi hasil dari usaha jelantah, dapat juga bagi hasil dari keanggotaan. Dapat 3 poin ini. Makanya ini kalau nggak diseriusin rugi. Karena banyak benefitnya, banyak keuntungannya. Itu. Nah kalau di keanggotaan harapannya semua anggota itu aktif, jangan sampai ada anggota itu pasif. Karena menilai ada duitnya di situ, ada kinerja. Apapun yang bisa diinvestasikan, pemikiran boleh, kehadiran boleh. Itu sebagai tolak ukur aktivasi seseorang, aktivasi seorang anggota dinilai dari nanti absensi. Jadi persentasenya lihat dari absensi, sifat aktifnya itu nanti dapat bagian. Kalau cuma nebeng nama toh, oh enggak, dapatnya pasif juga gitu. Ya harapannya aktif, walaupun sifat investasinya itu tadi pemikiran boleh, atau dana juga boleh, atau menjadi pelaku juga boleh. Nah itu masuk. Karena nggak menutup kemungkinan ini tetap akan berkembang menjadi usaha, karena memang tujuannya untuk meningkatkan usaha masyarakat dan pengelolaannya juga masyarakat gitu. Jadi dasarnya ketika kita tawari pekerjaan atau informasi, mentok modal, teknologinya saya nggak tahu mentoknya. Setelah itu pasarnya gimana? Nah, makanya adanya kerjasama posyantek dengan pelaku. Support modalnya ini, teknologi alatnya dari posyantek, pasarnya juga kita siapkan dari posyantek, tinggal kerja. Bagaimana Pak? Ada tanggapan Pak Joko? Atau Mbaknya? Silakan kita diskusi ringan. Ini Pak izin bertanya, kalau untuk pembagian nasi itu kan mungkin saat berlangsungnya itu kan Pak. Iya. Kalau saya bertanya ini Pak, seputar yang tadi itu yang pengembangan yang mau dibuka ke kelurahan lain itu. Iya. Itu memang sudah menyurat ya berarti Pak, kecamatan ke kelurahan itu ya? Sudah ada surat tembusan dari kecamatan. Jadi ada surat tembusan ke seluruh kelurahan. Artinya penjajakan itu sudah dilalui melalui proses tertulis. Jadi tadi pagi dengan Pak Aris kita ada diskusi juga masalah itu.
ada baiknya juga dari Posyantek untuk mensosialisasikan. Ya, harapannya kan dengan kaderisasi itu yang berjalan masuk ke kelurahan untuk mensosialisasikan. Setelah itu baru dari pihak kecamatan untuk mendorong lebih lanjut. Nah, kalau sudah ada potensi Posyantek di Rawamakmur, ada potensi di Bukuan, sebelum itu disahkan, harapannya kita membuat seminar dulu. Kita buat pelatihan dan sosialisasi tentang Posyantek, tujuan Posyantek, manfaat Posyantek, apapun itu, supaya ketika disahkan ini langsung bisa berjalan. Bahkan programnya pun kita siapkan sesuai dengan potensi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau di setiap kelurahan itu kan kita harus melihat potensi apa yang diminati untuk dikembangkan usahanya. Kadang-kadang di kelurahan lain itu sebenarnya sudah ada potensi, cuman tidak digali. Nah, itu mungkin bisa diteruskan dengan Posyantek nanti, atau dikerjasamakan dengan Posyantek. Ya, yang pada intinya sih di setiap kelurahan tuh terbentuk Posyantek. Nah, dengan adanya sosialisasi dan seminar itu nanti bisa menguatkan lagi keberadaan Posyantek itu seberapa penting sih di kelurahan, apa sih manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh kalau Posyantek itu ada di setiap kelurahan. Itu nanti di seminar dan sosialisasinya. Jadi ya tetap kita itu akan melihat di setiap kelurahan itu potensi apa yang diminati dan potensi apa yang sudah ada di situ. Nah, itu dasar kita melihat supaya di kelurahan itu nanti bisa terbentuk Posyantek itu. Jadi nggak bisa juga kita paksakan serta-merta di kelurahan ini harus kegiatan ini, nggak bisa juga. Tetap kita melihat potensi di kelurahan tersebut dan minat daripada kelurahan itu. Ya syukur-syukur kalau sudah ada embrionya di kelurahan itu tinggal dikembangkan aja. Itu lebih mudah dan lebih cepat. Kalau di kelurahan Handil Bakti itu kan ya cukup jauh sih, kelurahan Simpang Pasir juga cukup jauh. Kelurahan Bantuas. Kalau di kelurahan Simpang Pasir tuh ya kalau untuk pembuatan batako sih sebenarnya di sana sudah ada di tempat-tempat tertentu Ya, itu. sudah ada. Jadi kalau kita bangun di sana batako lagi nanti, ini usaha utamanya sebenarnya ada di Batok Kelapa dan Perolisis. Ini sudah jadi dasar awal dibentuknya ini. Seperti itu. Jadi di setiap Posyantek memiliki usaha utamanya yang harus dikembangkan. Itu nanti sebagai pengelola keuangan. Bahkan dari Posyantek kita bisa mampu menggaji anggotanya itu sendiri. Gitu. Bahkan ini pun kalau ini Posyantek sudah berkembang, ini bisa sistem gaji itu bisa dapat. Sistem honor itu sudah dapat, atau sistem apa disebutnya insentif itu kita sudah bisa dapat dari hasil usahanya ini. Gitu. Kalaupun untuk honor dari kepemerintahan ada sebagian dari yang lain itu sudah komitmen tentang hal itu. Tetapi untuk kami sendiri kita kelolakan keuangan, kita kelolakan usaha untuk membangun honor-honor atau insentif daripada anggota. Kita nanti bagaimana kesiapan Mbak Halimah untuk membangun sistem pengembangan sosialisasinya seperti apa, kerjasamanya dengan teman-teman mahasiswa dibangun sebuah kaderisasi, ya kan, untuk menginformasikan hal ini. Terus di dalam kaderisasi itu kalau bisa itu ada manajemen adminnya ya. Jadi yang memegang informasi terkait kegiatan. Karena mencakup ke semua kelurahan. Kita bisa membeli aplikasi. Nah, bisa cantumkan dari kelurahan ini kegiatannya ini seperti itu. Jadi ada adminnya. Tapi itu untuk di bidang kaderisasinya. Nah, jadi ada jurnalnya lah, ada jurnalisnya gitu, yang bisa melaporkan tingkat manfaatnya, kekurangannya, kelemahannya seperti itu. Supaya nanti bisa kita kaji gitu.
Monggo, kira-kira apa lagi yang kita bahas? Santai. Sebagai pengelola pakannya itu, Iya, masuk dari magotnya, iya, makanya itu satu konsep yang panjang itu rantainya. supaya nggak terbentur kan dengan usaha yang sudah ada. Jadi pakan ini rantainya panjang, bisa pakan berupa pakan hidup, contohnya maggot, pakan pelet, atau pakan sentrat, Iya. ya kan? Nggak hanya pemanfaatan, nggak hanya di batas itu, bisa dikembangkan keluar yang di luar posyantek. Artinya menjual pakan, Iya. Penyedia penyedia produksi. pakan. Itu. Karena sejauh ini Bama Pur itu semua datang dari Jawa. Artinya kita bisa ngelola, kita bisa bikin. Kita ada di sini banyak sekali lah profesornya. Ada juga di sini dari perikanan itu ada. Kenapa nggak dibikin industri pakan supaya memangkas ongkos transportnya? Karena yang membuat harga mahal itu transportnya. Jadi dorong masyarakat yang sekitar ini untuk membangun industri, termasuk industri vital itu tentang ketahanan pangan. Itu sangat vital. Kalau briket jauh masih, tapi kalau pakan ini untuk ayam, untuk telur ini vital, masuk untuk ketahanan pangan gitu. Dan itu perlu. Cuman ya itu kelemahan dari masyarakat, dari teman-teman sekitar itu. Motivasi ada, semangat ada, rasa ketakutan itu lebih besar daripada semangatnya. Ya, makanya dengan pola ini kita siapkan pasarnya ya diri kita sendiri. Dalam suatu lembaga pasarnya mana ya kita sendiri, gitu. Supaya menghilangkan rasa ketakutan tidak laku. Toh dengan sendirinya juga akan loncat keluar pasar itu ketika kita sudah menggunakan. Jadi Wak, Kalau surplus ya, ya surplus bisa dikeluarkan ya.